Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan melanjutkan tampilan halaman detail buku menggunakan Final Design. Dan juga kita akan menampilkan data dari database di halaman ini. Berikut tampilan dari desain halaman detail buku. Ada header, kemudian ada gambar buku, judul, informasi buku, dan juga deskripsi. Kita akan buka proyek kita kembali menggunakan Visual Studio Code atau editor sejenisnya. Cara run projectnya bisa ketikkan Composer Run Dev di terminal. Kalau kita coba cek untuk tampilan sekarang, masih berbentuk seperti ini, masih menggunakan wireframe design. Jadi kita akan coba untuk modifikasi halaman detail buku ini agar menampilkan seperti yang ada di desain Figma. Yang pertama kita akan coba atur dulu untuk gambar bukunya. Di sini ada efek lengkungan 20 pixel, jadi kita akan coba tambahkan hal tersebut. Kita akan coba buka filenya itu ada di folder resource, kemudian views, lalu folder books. Kemudian pilih yang file details.blade.php. Nah, di sini kita akan coba untuk ubah dulu untuk bagian gambar bukunya. Karena tadi ada efek lengkungan 20 pixel, kita bisa tambahkan kelas rounded 20 pixel seperti ini agar menciptakan border radius sebesar 20 pixel. Karena kalau kita lihat tadi untuk 2XL itu 16 pixel, sedangkan untuk 3XL 24 pixel. Tidak ada yang tepat dengan value 20 pixel ya. Jadi kita akan coba tambahkan custom value menggunakan skema seperti ini. Jadi rounded-nya itu merupakan kelas dari Tailwind. Kemudian kurung kotak seperti ini merupakan custom value yang disupport oleh Tailwind. Jadi ini salah satu kelebihan dari Tailwind CSS, kita bisa isi custom value sesuai dengan yang kita inginkan terhadap spesifik kelas. Contohnya di sini border radius. Kemudian kita akan coba hapus untuk teks yang ada di sini. Kita akan ganti menjadi tag image. Nah, di sini kita akan coba kosongkan dulu untuk sumber dari gambarnya. Kita akan gunakan wfull dan halffull agar ukuran lebar dan tingginya itu 100% dengan objek cover, yang artinya agar gambarnya itu tidak stretch atau gepeng. Kita bisa coba untuk pakai salah satu gambar yang ada di website Unsplash ini untuk mengecek terkait tampilan dari desainnya dulu sebelum integrasi ke database. Contohnya di sini saya akan coba copy image address-nya. Saya copy di sini. Kemudian saya coba save. Lalu saya coba refresh. Nah, tampilannya masih seperti ini ya, si kotak. Kenapa? Karena kita belum menambahkan class overflow hidden di bagian wadah gambarnya. Kenapa bisa seperti ini? Kalau kita cek, langsung lengkung ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi untuk wadahnya itu sudah ada efek lengkungan, sedangkan gambarnya itu tidak ada efek lengkungan sama sekali. Nah, agar
kita tidak render atau menghilangkan gambar yang melebihi wadah, kita bisa tambahkan kelas overflow hidden tersebut. Jadi, bagian gambar yang ada di sini yang melebihi batas dari wadah tidak akan ditampilkan ke user atau tidak di-render. Oleh karena itu, penting untuk menambahkan kelas overflow hidden ini. Nah, tampilnya seperti ini untuk desainnya. Nanti kita akan ganti gambar yang ada di sini menggunakan data dari database. Kita akan lanjutkan dulu untuk icon-icon yang ada di sini sebelum kita ubah datanya. Yang pertama, ada icon tanggal di sini. Kalau kita cek, namanya itu material symbol slide, kemudian date range outline. Kita bisa buka website Iconify di sini. Kita masuk ke halaman websitenya. Di halamannya kita pilih menu icons. Nah, di sini kita bisa cari dulu untuk icon setnya atau kumpulan nama iconnya itu material symbols yang right sesuai dengan nama yang ada di sini. Material symbol slide titik 2 date range outline. Jadi yang icon setnya itu material symbol slide, baru di sini cari namanya yaitu date range. Kemudian saya pilih kategori outline. Jadi kalau kita lihat, namanya sesuai dengan yang ada di desain, yaitu material symbol slide dan range outline. Saya klik tombol copy to clipboard, lalu saya paste di sini. Saya coba save, lalu saya coba cek. Nah, tampilannya sudah muncul icon sama seperti di desain ini. Tinggal kita lanjutkan untuk yang icon lainnya. Contohnya di sini supervise user circle. Kita coba cari supervise. Nah, kalau misalkan tidak ada yang sesuai, kita klik kembali kategorinya biar muncul semua icon. Kita akan pilih yang ini, supervise user circle. Kita copy lagi, lalu paste di bagian creator name ini. Kemudian save, lalu coba cek kembali, sudah muncul iconnya. Tinggal yang icon total views ini. Namanya yaitu bar chart rounded. Kita kembali ke websitenya, cari bar chart rounded. Nah, kita pilih yang ini. Namanya sama bar chart rounded. Copy lagi, lalu simpan di sebelah total views. Kalau kita coba save, tampilannya sudah berhasil juga ya untuk icon yang ketiga. Tinggal kita ganti untuk tombol baca online-nya. Kalau kita lihat di sini, untuk tombol baca online, dia berwarna putih ya, teksnya dengan dicetak tebal atau bold. Lalu tombolnya pun ada efek lengkungan atau corner radius 8 pixel. Dengan padding sekitar 8 pixel untuk vertikal, yaitu atas dan bawahnya, dan horizontalnya itu 16 pixel, kanan dan kirinya. Oleh karena itu, kita akan coba ubah dulu tombol yang ada di sini. Yang pertama, padding horizontalnya itu 16 pixel. Kemudian, padding vertikalnya itu 8 pixel. Backgroundnya diganti background primary sesuai dengan yang kita set sebelumnya. Kemudian, untuk ukurannya, teksnya itu 16 pixel. Di sini sudah sesuai text base untuk desktop. Kalau kita coba save dulu,
Oh ya, warna teksnya terlewat. Di sini tambahkan teks white dengan efek kelengkungannya itu tadi sekitar 8 piksel atau corner radiusnya 8 piksel. Kita coba cari di sini. Yang 8 piksel adalah rounded LG. Kita coba save. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Nah, kita akan coba tambahkan hover state sama seperti tombol login. Jadi ketika pointer masuk ke area tombol, maka akan berubah warnanya. Oleh karena itu, kita tambahkan di sini hover state menggunakan prefix hover. Lalu untuk warna teksnya kita ganti ke primary. Jadi ketika di hover, warna teksnya itu berubah jadi warna biru. Saya contohkan dulu, kita save. Nah, seperti ini. Sudah berwarna biru. Tinggal kita coba ganti warna backgroundnya agar terlihat. Kita save, ketika di hover warna backgroundnya berwarna putih. Jadi agar teksnya terlihat. Nah, sudah terlihat, tinggal kita coba tambahkan border berwarna biru. Nah, untuk border sendiri, kita tidak perlu menambahkan hover state apapun. Jadi ketika di hover atau tidak, ada sebuah border berwarna primary atau berwarna biru ini dengan ukuran 1 piksel. Ini merupakan ukurannya. Yang ini, nah yang border ini merupakan ukuran dari garisnya, sedangkan border primary merupakan warna dari garisnya. Jadi kita save dulu, kita coba cek di sini. Nah, sudah muncul garisnya. Tinggal kita coba animasikan atau tambahkan transisi menggunakan kelas duration 200. Yaitu ada efek transisi sekitar 200 milisecond, jadi ada efek seperti ini. Tidak langsung berubah ya, tapi ada transisi dari biasa ke hover state. Tinggal kita coba tambahkan satu buah kelas lagi di sini agar pointernya itu berubah seperti bisa diklik. Karena kalau sekarang seperti biasa aja ya, nggak bisa terlihat tombol ini bisa diklik. Sedangkan yang login, pointernya itu berubah jadi icon tangan ya. Nah, kita akan coba tambahkan juga di sini kelas cursor pointer. Kita save dulu, maka akan berubah seperti ini. Jadi kita set kelas tersebut agar tombol ini ketika di hover berubah menjadi seperti ini untuk ikonnya. Nah, jika sudah, kita coba cek bagian mobilenya di klik kanan, lalu buka inspect element, kemudian tekan tombol toggle device toolbar ini. Yang ada di sini, jika komponen atau bagian DevTools ini ada di kanan, ataupun kalau misalkan kalian tampilannya seperti ini di bawah, bisa dipilih yang di sini, ikonnya. Untuk memindahkan DevTools-nya tuh bisa pilih titik 3 yang ada di sini, terus pilih dock to bottom atau dock to right. Kalau saya biasanya dock to right untuk tampilan mobile agar lebih panjang secara vertikal. Kalau kita cek di sini, layoutnya tidak berantakan ya, sudah aman. Nah, sekarang kita akan coba untuk integrasikan data dari database ke dalam halaman ini. Caranya bagaimana? Caranya kita buka controller yang sebelumnya kita buat. Di sini namanya itu page controller yang terletak di folder app http controllers. Nah, kemudian kita akan coba untuk tambahkan satu buah fungsi di sini. Namanya bebas. Kalau saya akan beri nama showbook details. Seperti ini. Nah, kita akan set parameter di sini, yaitu model buku. Jadi kita ketikkan book, lalu nama variabelnya.
yaitu buku juga. Nah, jika kita lihat di sini, pastikan sudah mengimport model buku tersebut, karena kalau tidak akan terjadi error. Nah, jika sudah, kita akan coba berikan validasi dulu di sini ya, untuk mengecek status dari buku. Apakah buku tersebut statusnya sudah approve atau tidak. Karena kalau misalkan tidak approve, tidak bisa melihat detail bukunya. Jadi tambahkan seperti ini, lalu tambahkan fungsi abort 404. Nah, jadi di sini kita akan tampilkan halaman not found atau 404 jika status bukunya itu belum di-approve oleh admin ya. Jadi ada pengecekan di sini. Nah, jika sudah, kita akan coba return view seperti yang ada di file web.php yang terletak di folder roots. Jadi kita akan tampilkan seperti ini. Return view books details. Kenapa seperti ini? Karena halamannya itu terletak di folder books dengan nama filenya details. Tinggal kita kirimkan variabel book ke dalam halaman tersebut menggunakan fungsi compact. Di sini kita set namanya itu book sesuai dengan variabel yang ada di sini. Kita coba save dulu. Kemudian kita coba lihat kembali untuk bagian routing di web.php-nya. Nah, di sini kita akan coba lakukan perubahan terkait routing untuk halaman detail buku. Karena kalau belum diubah seperti ini, belum menggunakan fungsi yang ada di controllernya. Jadi kita akan ubah dulu untuk routingnya. Nah, caranya kita hapus yang fungsi di sini. Kemudian kita akan coba hapus untuk query atau head yang ada di sini. Jadi kita akan gunakan book titik 2 slug. Ini merupakan salah satu metode yang disupport oleh Laravel. Kenapa? Karena di sini kita langsung akses model bukunya, lalu kita ambil field slug-nya. Kita akses kelas page controller-nya dengan nama fungsinya itu show book detail. Seperti ini. Kemudian kita import dulu untuk model bukunya. Kita gunakan app backslash models backslash book seperti ini. Lalu kita coba save terlebih dahulu. Kita coba cek apakah berhasil atau tidak untuk routingnya. Saya coba contohkan yang halaman judul buku 9. Nah, judul buku 9 ternyata tidak terjadi error ya. Tinggal kita coba update untuk di halaman detail bukunya. Yang pertama kita coba ganti untuk judulnya. Kita akses variabel book yang dikirim oleh controller ini. Namanya itu kolom title. Kita save dulu. Nah, sudah berubah ya untuk judul dari halaman ini. Kemudian kita coba ganti untuk tanggalnya. Untuk publish date, kita bisa coba lihat ke database-nya terlebih dahulu. Kita bisa cek kolom-kolom yang tersedia di tabel buku. Jadi buka database-nya, lalu buka table structure-nya. Di sini kita cek ada kolom approve at untuk tanggal di publish-nya. Jadi kita akan gunakan tanggal tersebut. Approve at. Kita save dulu.
Lalu kita coba cek. Nah, tampilannya sudah muncul, tapi formatnya masih format database. Kita bisa gunakan fungsi yang sama seperti di di bagian komponen buku, kita gunakan fungsi format. Nah, di sini kita bisa set D, M, sama Y. Ini merupakan formatting yang disupport oleh Laravel. Karena kalau kita save di sini, maka akan berubah menjadi yang D itu merupakan tanggal, huruf M kapital merupakan bulan yang disingkat seperti ini, lalu Y besar atau Y kapital merupakan tahun dengan 4 digit. Jadi tampilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan akses nama kreator atau nama autornya. Kita ambil variabelnya, lalu ambil user. Nah, kalau kita lihat di database, dia tidak ada user ya, padahal tetapi kita bisa ambil seperti ini karena ada relasi di model bukunya terhadap tabel user. Jadi kita bisa akses variabel user meskipun di database-nya itu tidak ada user ya di sini, hanya user ID. Nah, jadi kita bisa ambil seperti ini dulu, lalu kita save untuk melihat tampilannya. Kalau kita lihat dia JSON object ya, jadi kita bisa ambil field name ini. Jadi tinggal tambahkan name seperti ini, maka akan kita dapatkan nama penulisnya atau nama usernya. Berikutnya untuk total views. Untuk total views kita bisa tambahkan variabel book di sini, lalu total views. Seperti ini. Nah, tapi di sini belum ada formatting juga ya terkait ribuan. Karena kan di sini harusnya 1.203 atau 1203. Nah, kita akan coba tambahkan fungsi number format. Fungsi ini merupakan fungsi yang disediakan di PHP. Jadi otomatis akan ada thousand separator atau formatting untuk ribuan. Jadi bentuknya seperti ini. Kita juga bisa edit kembali bagian komponen di book item untuk menambahkan number format di total views-nya. Karena sebelumnya kita belum set juga ya di sini. Jadi kalau kita kembali ke halaman home, maka sudah juga di sini 1203. Kita coba buka kembali, tinggal kita coba edit untuk bagian deskripsinya. Untuk bagian deskripsi tinggal kita tambahkan $book description. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, untuk yang tombol baca online, kita akan integrasikan di video selanjutnya karena kita akan melakukan pengecekan untuk login user. Jadi kita coba set di video tersebut ketika kita melakukan integrasi login. Karena nantinya tombol baca online ini hanya bisa dibaca oleh user yang telah login. Contohnya saya akan perlihatkan tampilan finalnya. Di sini misalkan judul buku 8, ketika saya belum login, maka akan muncul alert seperti ini. Silakan login untuk membaca buku ini secara online. Jadi khusus untuk user yang telah login saja. Kemudian kalau misalkan saya coba login dulu, kita ke halaman buku lagi, yang judul buku 8, kita coba klik tombol baca online, maka tampilannya seperti ini. Akan membaca bukunya secara digital atau PDF-nya.
Jadi seperti ini tampilan akhir yang akan kita kerjakan untuk fitur baca online-nya. Jadi untuk sekarang cukup untuk data-data gambar, judul, informasi buku, dan deskripsi buku. Oh iya, kita belum mengubah untuk gambarnya ya, masih pakai gambar yang random. Jadi kita akan hapus di sini. Kita bisa gunakan cara yang ada di book item. Kalau kalian lihat di file book item, kita bisa copy dari kode yang ada di sini. Kita pastekan terkait kode tersebut di sini. Kita save, maka tampilannya sudah berubah seperti ini. Kemudian kita coba cek di versi mobile apakah terjadi layout yang berantakan atau tidak. Kalau kita lihat masih aman ya untuk halamannya. Nah, selanjutnya jika integrasi data buku sudah selesai dan desainnya juga sudah selesai, kita akan coba tambahkan untuk penambahan jumlah views-nya. Kalau misalkan user membuka atau melihat halaman buku ini. Karena kalau kita lihat di sini ada perubahan untuk jumlah views-nya nanti. Jadi akan terus bertambah setiap 30 menit sessionnya. Jadi semisal saya coba refresh terus-menerus di sini tidak akan langsung bertambah ya. Ada jeda sekitar 30 menit baru dia bisa bertambah. Kali ini untuk pencegahan user yang coba-coba untuk menaikkan jumlah views-nya. Jadi kita akan coba tambahkan logiknya di bagian page controller. Nah, di sini kita akan coba buat satu buah identifier untuk sessionnya terlebih dahulu. Untuk variabel penampungnya saya gunakan namanya itu session key. Untuk nama sessionnya itu bebas ya. Oh ya, untuk informasi session yang secara defaultnya itu di-set ke database. Jadi nanti kita akan coba cek apakah sessionnya itu tersimpan di table session ini atau tidak. Jadi kita akan coba cek ketika sudah berhasil kode kita tambahkan di sini ya. Untuk table sessionnya sendiri yang ada di sini merupakan tabel bawaan dari Laravel saat migrasi pertama kali. Jadi jadi kita bisa manfaatkan hal tersebut sehingga kita bisa langsung menambahkan logic di controllernya saja. Di sini kita akan coba tambahkan identifiernya itu view book. Lalu saya tambahkan unique ID-nya. Seperti ini. Kita coba save dulu. Oh maaf, saya ada salah pengetikan. Nah, seperti ini harusnya. Untuk nama sessionnya itu bisa bebas ya. Kalau di sini saya gunakan view book, lalu ada book ID. Book ID ini merupakan identifier dari bukunya. Kemudian kita akan coba tambahkan logic di sini. Jika sessionnya belum ada, kita akan tambahkan data total views-nya. Kalau misalkan sessionnya udah ada, berarti kita tidak tambahkan jumlah views-nya. Jadi kita coba set dulu di sini dengan pengecekan fungsi session, lalu hash, lalu session key. Jadi di sini kita cek dulu apakah ada atau enggak. Karena saya menggunakan tanda seru di sini berarti ketika sessionnya tidak ada,
kita tambahkan atau increment total views-nya. Caranya tinggal akses model bukunya, lalu gunakan fungsi increment dengan nama kolomnya itu total views, seperti ini. Kemudian, jika sudah, kita simpan atau kita buat sessionnya jika belum ada. Dengan cara fungsi session seperti ini, lalu parameternya itu session key dengan isinya itu waktu sekarang. Lalu kita tambahkan logic else di sini. Jadi jika saya tambahkan di sini untuk lebih informatif, session not found. Di sini session available. Nah, jika sessionnya available, kita akan ambil value dari session tersebut. Karena tadi kita setnya itu merupakan informasi waktu, kita bisa tampung di variabel ini. Saya namakan last view, berarti terakhir dilihat. Kemudian sessionnya itu session key. Seperti ini. Cara ambil data sessionnya. Kalau semisal datanya itu masih sebentar, kita lakukan pengecekan di sini. Jadi misalkan datanya itu masih 15 menit, tidak akan ada penambahan lagi. Jadi harus di atas 30 menit. Nah, caranya itu kita bisa gunakan kode seperti ini. Now, div in minutes plus view. Tanda besar 30. Nah, saya coba set dulu seperti ini. Nah, kodenya itu seperti ini. Jadi, jika sessionnya available, kita ambil ke variabel penampung. Namanya itu last view. Nah, kita lakukan pengecekan menggunakan fungsi div in minutes. Jadi, waktu sekarang dibandingkan dengan format waktu dengan value dari session. Kalau isinya itu lebih dari 30 menit, berarti kita tambahkan total views-nya lagi. Lalu kita set ulang untuk value-nya. Kalau misalkan dia ternyata masih 10 menit, berarti tidak akan masuk ke logic ini. Cukup lanjutkan ke detail buku. Jadi ini merupakan logic dari penambahan total views. Kalau kita coba save, kita coba kalau kita coba refresh, nah sudah berubah jadi 1204 yang asalnya 1203. Nah, kalau kita refresh terus-terusan di sini, datanya itu masih 1204 ya. Kalau misalkan kita hapus logic yang ada di sini, semisal tidak ada logic session ya, kita komen dulu, kita save, maka dia akan terus bertambah. Ini hal yang tidak kita inginkan, jadi kita akan coba tambahkan logic session seperti ini. Nah, untuk logiknya seperti itu untuk penjagaan dari data buku, jumlah view dari data buku. Kita coba cek ke buku yang lain. Contohnya judul buku 3 di sini 550 ya. Kalau kita buka akan jadi 551. Kalau kita coba refresh maka tetap 551 ya. Berarti sessionnya sudah berhasil.
Kita coba cek lagi untuk yang buku lain. Nah, sudah berubah juga. Nah, itulah langkah-langkah dalam melakukan tahap finalisasi halaman detail buku, baik secara visual dan juga integrasi data ke database. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.